Shalom. Bersyukur kita bisa berjumpa kembali di ibadah minggu pada hari ini. Mari kita bersama menikmati Dia, kita masuk ke dalam hadiratnya. Sebelum itu kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mengundang saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, jangan lelah. Mari dengan sukacita kita angkat tangan kita, kita bertepuk tangan saudara-saudara. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Katakan apa saudara-saudara? Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi apa umat Tuhan? Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari sama-sama kita angkat pujian ini sekali lagi. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Riang wow wow wow. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Katakan tangan tanah. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi apa umat Tuhan? Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Beri kemuliaan. Haleluya. Oke, jemaat silakan duduk kembali. Kita akan mendengar berita anugerah. Baiklah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan membacakan berita anugerah kita pada hari ini yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah dunia ini, sehingga Dia memberikan anak tunggal kepada kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya juga akan membacakan pembacaan Injil pada hari ini yang tertulis dalam Matius 7 ayat 21 yang berbunyi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah pembacaan berita anugerah dan pembacaan Injil kita pada hari ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelum itu kita akan mengangkat satu pujian penyembahan yang berjudul Selidiki Aku. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita menghadap Dia. Kita buka hati kita selebar-lebarnya supaya Dia yang berkuasa atas kita dapat menyelidiki kita sedalam lebih kuat. Katakan Apakah aku sungguh mengasihi Yesus? katakan Yang lagi. Maha Tahu, yang menilai
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Agung, terima kasih atas segala berkat-Mu. Biarlah berkat batiniah ini terus mengalir dan firman-Mu ini terus mengakar dalam pikiran dan perasaan kami. Amin. Saudara-saudara, kita pada hari ini akan membahas satu kebenaran firman dari Matius pasal 11 ayat 28. Sebenarnya apa yang akan saya sampaikan ini sangat-sangat terkait dengan apa yang sudah kita nyanyikan bersama-sama. Jangan lelah. Nah, dalam konteks ini perikopnya berjudul Ajakan Juru Selamat. Jadi di sini kita bisa melihat saudara-saudara di Matius 11 ini mulai dari ayat 25 ketika Tuhan Yesus melantunkan ucapan syukurnya gitu, bahwa Tuhan menyembunyikan hal-hal yang sifatnya mutiara terhadap orang-orang yang sombong. Jadi kata-kata bijak dan pandai ini menunjuk pada orang-orang yang tidak pantas mendapatkan mutiara, saudara-saudara. Tapi saudara lihat, jika itu yang berkenan bagi Bapa, maka kita bersyukur. Jika kita memang anak pilihannya, maka kita adalah orang-orang yang layak menerima mutiara itu. Jika kita tidak menjadi sombong, jika kita tidak menjadi angkuh untuk menerima Tuhan dalam hidup kita. Saya mengajak saudara untuk melihat di ayat 27. Saya akan bacakan buat kita. Ini adalah gerbang untuk memasuki puncak pembahasan kita. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal
mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi Tuhan Yesus mau kasih tahu bahwa yang memiliki persekutuan di dalam Trinitas, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hanyalah orang-orang yang dikaruniai untuk percaya. Ini adalah sebuah hubungan yang eksklusif antara kita dengan Bapa. Kita memiliki hubungan yang sangat-sangat intim secara personal. Sehingga Tuhan katakan apa? Buat kita di ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Tuhan mau kasih tahu, kita adalah umat pilihannya. Ayo datang ke Dia, sehingga kita tahu apa yang sebenarnya disebut beban dan apa yang sebenarnya bukan disebut beban. Kalau kita memiliki persekutuan yang eksklusif dengan Bapa, maka kita memiliki kelepasan dari beban-beban tersebut. Sehingga kita sadar sebenarnya yang membuat kita terbeban itu ego kita sendiri, saudara-saudara. Tuhan gak pernah bilang ikut Dia susah. Kalau dikatakan ikut Dia jalannya sempit, itu karena ego kita yang bikin sempit. Tapi pada hakikatnya ikut Tuhan itu lega. Di ayat 29 diperjelas, Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya saudara, jadi Tuhan mau kasih tahu, ketika kita ikut Dia, maka kelegaan dan keringanan itu akan mengikuti kita. Tapi tanda kutip, kita adalah orang-orang yang memang mau menerima mutiara dan melepaskan ego kita. Jadi inilah ajakan juru selamat untuk memiliki relasi yang eksklusif, untuk menghidupi hidup sejati yang tidak berbeban, yaitu kelepasan ego dan memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Demikianlah pesan Tuhan untuk kita hari ini. Kiranya kita bisa benar-benar menjadi murid Yesus yang sejati dan mencerminkan identitas juru selamat kita. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan menjadi tuaian kita di dalam hidup masing-masing. Sebelum itu kita kembali bersatu teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan doa syafaat dan doa Bapa kami serta doa berkat yang dipimpin oleh pembawa firman. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan sama-sama menaikkan doa syafaat kita dan diakhiri doa Bapa kami. Dan selanjutnya kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang mulia, kami bersyukur buat apa yang sudah Tuhan izinkan untuk hari ini. Semua Tuhan yang prakarsai dan bukan kami. Dan pada saat ini kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami masing-masing, supaya bagi mereka yang merasa keluarganya belum dipulihkan, segera dipulihkan Tuhan. Mereka boleh menerima berkat kebenaran-Mu dan boleh sama-sama menjadi kawan sekerja anggota kerajaan Allah Tuhan. Sehingga keluarga ini menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Engkau. Dan sekarang Tuhan kami berdoa Tuhan untuk kota dan bangsa kami Tuhan. Segala jajaran pemerintah dan menteri Tuhan, semua yang menjadi kebijaksanaan Tuhan untuk mengatur dalamnya. Hikmat Tuhan, kesejahteraan dan damai sejahtera mengikuti umat-umat pilihan-Mu di sana untuk menjadi terang, untuk menyatakan identitasnya sebagai anak-Mu Tuhan. Biarlah Indonesia ini Tuhan memiliki identitas-Mu Tuhan. Sekiranya umat-umat percaya boleh bangkit, gerbang-gerbang pintu penginjilan boleh dibukakan, dan apa yang menjadi kerinduan-Mu atas Indonesia terjadi di bumi seperti di sorga Tuhan. Semua ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian,
dan kemurahannya menyinari kita dari sekarang sampai kekal. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita akan tutup ibadah kita dengan bernyanyi ungkapan terima kasih. Terima kasih. Mari bersama kita katakan Bapa terima kasih. Baik saudara-saudara yang terkasih, ibadah minggu kita telah usai. Mari bersama kita tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah selesai. Kepada jemaat yang ingin meninggalkan tempat duduk, dipersilakan dengan disiplin dan protokol kesehatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.